Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Yesi Rotuanta Simbolon. Saya dari kelas E reguler dengan NIM 323332 1011. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana isi buku dari buku isu-isu kontemporer yang saya akan jelaskan dengan opung saya. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah Asia Selatan yang diberikan oleh e-book. Nah, di sini saya sudah bersama dengan opung saya. Materi yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana isu-isu kontemporer yang ada di kawasan Asia Selatan. Di mana di kawasan ini pun sangat menarik dijelaskan bagaimana tentang isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan. Mulai dari konflik Kashmir, bagaimana negara Pakistan, pemberontakan negara Pakistan hingga pembentukan negara baru oleh Pakistan menjadi Bangladesh. Jadi dua negara. Nah, ada satu negara Pakistan, misalnya kita Indonesia. Nah, negara Pakistan ini adalah konflik permasalahannya sehingga satu dari bagian dari negara Pakistan ini memisahkan diri. Seperti di Indonesia itu memisahkan diri itu Timor Leste. Kalau di Pakistan yang memisahkan diri itu Bangladesh. Nah, konfliknya ini berjalan dengan panjang. Ada juga konflik yang disertai adanya hadirnya India, bahkan konflik-konflik yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi hanya itu konfliknya? Oh, itu enggak pun, banyak konflik di kawasan Asia Selatan ini. Bukan hanya perebutan wilayah, bukan hanya pemberontakan, namun masalah-masalah yang menarik untuk dibahas di dalam kawasan ini tuh banyak. Mulai dari perdagangan anak, pernikahan anak, hingga penjualan wanita atau penjualan manusia. Nah, masalah-masalah ini tentu memerlukan solusi yang dilakukan atau diberdayakan oleh pemerintah, bagaimana mereka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Namun sebelum permasalahan yang kecil, masih banyak permasalahan yang besar atau konflik-konflik besar yang memang harus diselesaikan oleh bagian-bagian dari atau negara-negara yang ada di kawasan Asia Selatan ini. Nah, setelah materi yang pertama tadi, kita akan masuk dari materi kedua dari buku ini atau bab 2 dari buku ini, yang mana membahas tentang ketidakamanan regional Asia Selatan atau ketidakamanan regional di kawasan Asia Selatan, di mana di kawasan ini rasa nasionalisme atau cinta akan negara di negara India itu sangat tinggi, apalagi dengan dibentuknya Hindufta. Sedangkan kekuatan militer dan keamanan dari Pakistan itu juga sangat tinggi. Jadi dua negara ini memang pas klop untuk digabungkan. Namun karena ada konflik, mungkin mereka menjadi menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Padahal kalau mereka bersatu, itu menjadi kekuatan yang utuh. Nah, Pakistan dan India kan memiliki kekuatan atau pro yang besar. Jadi negara-negara kecil di Asia Selatan seperti Bangladesh, Burma, Nepal itu seperti kayak ini menentukan nasib kepada negara-negara yang besar, terombang-ambing, tergantung bagaimana posisi regional mereka lah, negara mereka ini. Hal itu yang membuat Amerika Serikat juga memimpin perperangan atau memimpin konflik di kawasan Asia Selatan ini. Bukan hanya di negara itu sendiri yang menyebabkan konfliknya, bukan hanya kebijakan dalam negara itu, namun ada juga ikut serta negara lain atau kawasan yang lain ikut serta mencampuri urusan yang di dalam kawasan Asia Selatan ini, atau ikut serta menjadi bahan konflik, seperti salah satunya negara Tiongkok yang memang mereka juga ikut memperebutkan atau sengketa tanah di wilayah Asia Selatan ini, terutama di daerah Pakistan, di mana mereka ingin membentuk BRI yang besar di kawasan Asia Selatan ini yang lebih strategis ke Pakistan. Nah, hal tersebut yang menambah permusuhan antara India, Pakistan, dan Tiongkok. Nah, makin lama makin runyamlah masalah ini, seperti itu. Nah, hal inilah yang buat bahkan negara-negara besar seperti India dan Pakistan di kawasan Asia Selatan ini pun memang masih terkendala dalam konflik ini. Jadi hal inilah yang akan membuat kawasan Asia Selatan ini menjadi tidak aman.
Nah, setelah dari bab 2 dari buku-buku isu kontemporer tadi, kita sampai kepada materi yang ketiga atau bab 3 dari buku tersebut, di mana dibahas tentang Lahore Declaration, di mana di dalam Lahore Declaration ini, Lahore Declaration aja yang penjelasan pertama. Lahore Declaration ini adalah beberapa keputusan atau beberapa kebijakan yang dilakukan oleh antara negara India dan Pakistan. Nah, beberapa keputusan ini dikumpulkan menjadi satu nama, di mana untuk menguntungkan dalam negara ini. Ada yang mengembangkan sistem pertahanan dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Hal ini tentu menjadi memperbaiki hubungan antara India dengan Pakistan, karena dengan kebijakan-kebijakan ini tentunya mereka menjadi kerjasama dan bagaimana cara mengembangkan negara-negara mereka masing-masing. Nah, dengan menerapkan deklarasi ini tentunya itu akan membawa keuntungan-keuntungan yang memang pro bagi Pakistan ataupun India tersebut. Namun tercatat di tahun 2021 ternyata Lahore Declaration ini tidak seutuhnya dapat memperbaiki konflik antara India dan Pakistan ini. Tercatat pada tahun 2021 ada 10 lebih konflik yang memang ada lagi, konflik baru lagi yang ada antara India dan Pakistan yang sudah dilewati. Nah, jadi hal ini dapat disimpulkan atau dapat dijelaskan bahwa Lahore Declaration ini tadi, deklarasi yang disepakati tadi itu hanya untuk jaga-jaga atau hanya untuk supaya India dan Pakistan ini konfliknya tidak meledak. Seperti itulah fungsi dari declaration ini jadinya, karena tetap tidak berhenti konflik meskipun udah ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi mereka atau sesama mereka. Nah, selain itu juga deklarasi ini menjaga stabilitas antara India dan Pakistan tentang keamanan dan bagaimana penggunaan nuklir di kawasan tersebut. Nah, di materi yang selanjutnya atau di bab yang kelima dari buku ini kita akan membahas tentang pangan di kawasan Asia Selatan, di mana judul dari materi ini adalah impian keamanan pangan yang memang mustahil untuk tercapai, dan kasus diskriminasi kasta dan diskriminasi kontribusi makanan di India. Nah, pangan merupakan salah satu hal yang penting untuk manusia, bukan hanya untuk negara, dan memang kelangsungan suatu negara, kelangsungan hidup manusia memang sangat membutuhkan pangan. Nah, namun pangan di kawasan ini masih rentan dengan kelaparan, di mana di kawasan ini masih banyak atau rentan terjadi kelaparan oleh rakyatnya. Seperti di negara India tadi kita sudah membahas bagaimana negara India itu, besarnya negara India dan apa kontribusi yang dapat diberikan oleh negara India. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam negara tersebut masih terjadi kelaparan, karena terbukti di dalam negara India masih banyak terjadi kelaparan yang berlangsung setiap tahunnya. Karena di dalam negara India itu ada satu kebijakan yang mengapakan kasta pun. Kan kalau di kita itu semuanya sama kan, kalau di mereka itu ada kasta-kasta. Nah, jadi kasta terendah ini biasanya penunjang kebutuhan hidupnya itu paling rendah. Jadi di dalam kasta-kasta terendah inilah yang sering terjadi kelaparan. Seperti kasta terendah itu budak, buruh. Nah, di antara budak ini atau pekerja-pekerja bawahan lainnya yang sering terkena kelaparan hingga meninggal. Hal itu disebabkan oleh pembagian kasta-kasta atau kebijakan Hinduisme, di mana Hinduisme ini kan menjunjung tinggi bagaimana kasta, di mana kasta Brahmana yang sangat diagungkan atau supplier kebutuhan hidup pun sangat diagungkan untuk kasta Brahmana di sana, sedangkan kasta yang terendah tadi itu sangat memprihatinkan lah. Jadi apa aja akibatnya? Nah, akibatnya ini pun jadinya kayak rakyat-rakyat kecil kita apakan langsung kehidupan kita. Rakyat-rakyat kecil seperti kita ini kesulitan mendapat bantuan dari pemerintah, jadi sulit untuk mendapat haknya orang itu. Jadi di dalam kawasan ini orang-orang kecil itu
haknya itu terputus. Pertama haknya terputus, terus mata pencahariannya yang sulit. Itulah yang membuat kelaparan yang besar-besaran terjadi di kawasan ini. Namun memang sudah ada upaya untuk memberantas bagaimana pembagian kasta-kasta ini supaya ditiadakan, karena bagaimanapun itu kebijakan kuno yang memang kurang mendukung bagi kelangsungan hidup negara. Namun tidak menutup kemungkinan, karena sedangkan kita aja orang daerah yang tiba-tiba ada perubahan dari luar, kita sulit untuk menerima. Kita takut akan terkontaminasi hal yang buruk. Nah, begitulah anggapan orang India, makanya mereka tidak mau adanya kebijakan-kebijakan ini berlangsung. Nah, selanjutnya kita membahas materi tentang jatuhnya ekonomi di kawasan Sri Lanka. Nah, di kawasan Asia Selatan ini ada satu negara kecil yang bernama Sri Lanka, di mana negara Sri Lanka ini juga sangat prihatin lah bagaimana kondisi negaranya. Nah, pada tahun 2022 ternyata kejatuhan ekonomi Sri Lanka itu makin merosot, makin hancur seperti itu karena COVID-19. Nah, kita pun terasakan bagaimana COVID-19 tersebut. Nah, ternyata negara Sri Lanka itu lebih terjatuh dengan adanya COVID-19 tersebut karena kebijakan pemerintah yang memang kurang bijak atau kebijakan pemerintah yang kurang tepat yang mengakibatkan rakyat Sri Lanka ini menjadi terkena dampaknya atau krisis ekonomi, sehingga terjadi juga di sana kelaparan besar-besaran dan invasi-invasi buruh yang memang kurang mampu atau kurang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka juga terancam kelaparan dan lain-lain. Nah, ada kasus yang sangat menarik untuk dibahas di negara Sri Lanka itu, di mana pada tahun 2022 terjadi aksi demo atau unjuk rasa di pemerintahan. Seperti kalau di Indonesia itu aksi unjuk rasa atau demo yang dilakukan di Istana Negara. Nah, begitu juga lah di negara Sri Lanka untuk meminta keadilan kepada pemerintahan mereka. Mengapa kebijakan ini menjadi tolak ukur yang menjadikan rakyat dari Sri Lanka ini menjadi lebih merosot atau bahkan menjadi lebih memprihatinkan seperti itu. Nah, ketidakstabilan ekonomi di Sri Lanka ini tidak hanya disebabkan oleh COVID-19, melainkan kebijakan pemerintah tadi juga sangat berkontribusi besar yang mengakibatkan ekonomi di sana itu makin hancur. Salah satu kebijakannya itu memutus ekspor dari pupuk dari kawasan luar. Itu mungkin pemerintahnya berpikiran supaya dana yang dikeluarkan oleh negara itu berkurang dengan mengurangi ekspor pupuk dari luar. Nah, kalau di kita lah sebagai petani, pupuk dinolkan, otomatis hasil pertanian kita gagal. Seluruh yang kita usahakan itu pasti gagal. Nah, begitu juga lah di petani-petani atau pekebun yang ada di Sri Lanka. Semua petani di sana mengalami kegagalan karena diberhentikannya pupuk dari negara lain, yang otomatis penghasilan tidak ada dan bahan pangan dari pertanian pun tidak ada, seperti padi pun habis. Jadi negara Sri Lanka ini jadi menomboki, dalam bahasa pribadinya, jadi menomboki dan membeli beras ke negara lain untuk negaranya. Jadi mereka itu beli beras ke negara-negara lain untuk negaranya sendiri. Bahkan juga meminjamkan uang pada negara lain untuk kelangsungan hidup mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana bukan konflik atau masalah. Kita akan membahas masalah yang ada di kawasan Asia Selatan, terutama di Bangladesh ini, tentang pernikahan anak. Nah, kalau di negara kita kan pernikahan anak itu ditetapkan umur yang memang pas untuk bernikah itu kan harus di atas umur 20. Namun di negara Bangladesh ini masih banyak kasus yang terjadi pernikahan anak itu begitu marak. Bahkan banyak anak-anak di Bangladesh menikah di bawah umur 15 tahun. Dimana kita itu kan masih sekolah, bahkan masih SD. Namun di Bangladesh itu mereka sudah dinikahkan. Jadi otomatis itu akan
memperburuk keadaan negara atau memperburuk keadaan bangsa tersebut, di mana anak-anak di Bangladesh kan udah menikah tuh. Jadi untuk pendidikannya siapa yang menganut seperti itu? Jadi otomatis pendidikan di sana juga minim, menjadi kecil lah bagaimana pendidikan di sana. Dan yang kedua itu resiko yang diakibatkan oleh pernikahan anak tersebut adalah kekerasan. Nah, seperti yang kita tahu, bagaimana matangnya suatu psikis atau emotion dari seorang anak yang di bawah 15 tahun menikah. Otomatis di sana banyak terjadi kekerasan, banyak terjadi seperti KDRT atau kelaparan yang ditinggalkan oleh kepala rumah tangganya. Hal ini tentu sangat menjadi satu hal yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah, meskipun sudah ada upaya untuk pemberantasan pernikahan anak di Bangladesh tersebut, namun masih banyak terjadi pernikahan pernikahan anak di Bangladesh. Nah, selain konsekuensi yang kita bahas tadi, di dalam pernikahan anak tersebut juga itu kan harus disetujui oleh bapak dari mempelai wanita, ayah dari mempelai wanita. Jadi kalau pengetahuan itu memang terus minim atau mereka selalu menolak bagaimana perubahan itu, jadi dapat disimpulkan satu negara di sana tuh tidak akan maju. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana itu hijrah di kawasan tersebut. Nah, hijrah ini pun satu keputusan atau suatu anggapan. Kalau di kita kan ada gender laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di Bangladesh itu ada hijrah tiga. Jadi para hijrah ini memutuskan kalau mereka itu menjadi gender ketiga, bukan hanya perempuan dan laki-laki, ada hijrah. Nah, penolakan hijrah di sini tuh marak atau besar dilakukan. Nah, negara Bangladesh tersebut bahkan menganggap bahwa rakyat-rakyat yang memutuskan menjadi hijrah ini menjadi diasingkan atau tidak dianggap lah. Jadi permasalahan hijrah di negara ini juga memang harus diperbaiki, dan tentunya harus melalui HAM juga. Kalau HAM ini pun hukum rasa kemanusiaan, itulah kata-kata pribadinya. Jadi kalau kita memutuskan untuk jadi hijrah, berarti kita tidak akan mendapatkan hak atau kita jadi golongan terendah lah, sama kayak kasta tadi. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas langsung dua materi, di mana rasa keamanan atau fast fashion di negara Bangladesh dan perdagangan manusia di negara Bangladesh, karena ini adalah dua masalah yang memang saling berkaitan. Yang pertama itu fast fashion. Ternyata fast fashion ini bukan hanya keputusan yang dapat mendukung suatu negara menjadi lebih baik, namun tercatat dengan adanya fast fashion tersebut menjadi menambah konflik atau menjadi menambah permasalahan di negara Bangladesh. Nah, seperti halnya perdagangan manusia yang memang semakin lama semakin marak. Kita tahu bagaimana kondisi ekonomi kita yang sangat buruk itu mengakibatkan mindset atau pemikiran seseorang untuk menambah penghasilannya meskipun dari jalur yang memang itu yang haram atau masuk ke dalam jalur yang tidak halal. Bagaimana mereka menjual gadis-gadis, menjual anak-anak, ataupun memperdagangkan manusia kepada negara lain. Nah, manusia ini pun diperdagangkan bukan hanya untuk kebutuhan pekerjaan atau menjadi budak. Bahkan banyak tercatat lebih banyak perdagangan manusia yang didagangkan ini perempuan atau gadis-gadis yang fungsi mereka nanti di negara lain itu menjadi budak seks dari laki-laki yang ada di luar sana. Kondisi yang memprihatinkan ini tentunya membutuhkan suatu kebijakan atau satu keputusan untuk memutus bagaimana rantai perdagangan manusia ini. Jadi apa keputusan itu bisa dilakukan? Nah, kalau keputusan yang memang dapat diambil untuk memutus rantai perdagangan manusia ini, yang pertama itu fokus kepada pelakunya, di mana siapapun pelaku yang terdapat memperdagangkan manusia itu mendapat sanksi yang sangat berat dari kasus hukum. Itu mungkin satu kebijakan yang dapat memutus rantai perdagangan manusia. Yang kedua itu bisa juga
melakukan sanksi atau denda. Misalnya kalau saya terkasus memperdagangkan atau menjadi agen perdagangan manusia tersebut, nah saya akan dituntut ganti rugi maupun bagai kesehatan mental, rumah sakit dan segalanya saya akan ganti rugi, dan saya akan siap didenda untuk untuk kasus yang saya buat tersebut. Nah, hal tersebut jadi menunjang minimnya korban juga. Jadi kalau misalnya dia kedapatan, itu risikonya bakalan besar. Dan kalau misalnya korban dari perdagangan manusia tersebut mendapat keadilan, misalnya saya yang diperdagangkan, saya menjadi mendapat keadilan baik secara mental dan baik secara duit juga, seperti itu. Nah, selesailah kita bahas tentang bagaimana isi dari buku isu-isu kontemporer tersebut, di mana kesimpulan dari isi dari buku tersebut adalah satu masalah yang ada di kawasan Asia Selatan yang memang harus diperbaiki, atau permasalahan-permasalahan di kawasan Asia Selatan yang membutuhkan sentuhan pemerintah atau sentuhan keadilan, seperti itu. Nah, di dalam satu buku ini kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, banyak sekali motivasi atau satu hal yang memang kita nggak terfikir bagaimana dalam satu negara, begitu rumitnya dalam satu negara. Nah, di buku isu-isu kontemporer di kawasan Asia Selatan ini kita mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan, konflik-konflik yang terjadi di Asia Selatan dan di dalam tiap-tiap negara, apa permasalahannya dan lain sebagainya. Nah, sampailah kita di penghujung video. Terima kasih kepada opu saya telah membantu penugasan saya ini, dan semoga penugasan saya ini baik dan dapat diterima oleh dosen. Terima kasih juga kepada dosen pengampu, dan semoga video ini dapat memenuhi tugas saya untuk sejarah Asia Selatan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua.